li asbabin krana pira-pira sebab. Jadi tayamum ini ya bagian dari keringanan ya. Jadi pengganti dari apa iku jenenge wudu dan mandi. Jadi tayamum itu kan huwa isalut turab ilal wajhi wal yadaini bisyurutin. Jadi menggunakan debu ya, atau mendatangkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan beberapa syarat. Kalau dalam kitab ini dengan beberapa syarat yang nanti akan dijelaskan. Atau dalam definisi lain ya sebagai pengganti, jadi badalan anil wudu wal ghusli, sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu wudu itu bisa diganti tayamum. Demikian juga mandi. Dalam kondisi-kondisi tertentu mandi itu bisa diganti dengan tayamum. Jadi wong nek wis lara, nemen misalnya kena banyu atau parah, mosok ya harus dipaksa menggunakan air. Maka syariat tidak akan memaksa sampai seperti itu. Jadi nanti tetap ada keringanan-keringanan yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi orang yang tidak mampu menggunakan air atau memang tidak menemukan air, boleh tayamum. Jadi kalau dalam kitab ini nanti ada 3. Jadi yang pertama nanti karena memang tidak ada air. Yang kedua ada air tetapi itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah karena khawatir menimbulkan doror. Jadi cara wong loro khawatir tambah parah dan sebagainya. Jadi ada 3. Maka orang hadas dan orang junub itu boleh bertayamum karena beberapa sebab. Ahadua utawi salah sijine asbab faqdul ma'i ku kasepen banyu. Jadi sebab yang pertama. Jadi di kitab Minhaj ini nanti disebutkan ada 3. Maka biasanya kalau di kitab-kitab kecil itu ya diringkas saja biasanya, diringkas. Nah, di sini mulai ada, kalau di sini karena ini kitab bagian dari kitab induk ya. Jadi bahkan kitab-kitab kecil itu juga awalnya merujuk dari kitab ini, kitab Minhaj. Hanya redaksinya mungkin ada yang dibuat berbeda. Tapi inti hukumnya ya tidak mungkin kalau beda. Salah satunya atau salah satu sebab orang itu boleh tayamum bagi muhdis dan junub itu adalah karena tidak menemukan air. Jadi tidak menemukan air, tidak ada air. Kalau dasar tayamum ya, itu ada di surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Nek wong junub kan sesuci lah. Pada ayat sing tayamum, sing khusus secara untuk tayamumnya, falam tajidu ma'an ya fatayam mamu. Jadi kalau tidak menemukan air ya tayamum. Kalau orang junub kan harus sesuci. Tapi ketika falam tajidu ma'an fatayam mamu, kalau tidak menemukan air tayamum. Nah, apakah orang yang mengganti wudu dengan tayamum, kemudian mandi diganti tayamum, itu nanti apakah prakteknya sama? Maka jawabannya ya sama saja. Jadi kalau praktek tayamum itu kan memang menggunakan debu. Jadi nanti ada syarat-syaratnya di belakang. Nanti kalau ini masih awal. Jadi menggunakan debu yang suci, ya nanti yang diusap itu ya wajah dan kedua tangan. Ya hanya itu saja. Hanya itu saja. Apakah hanya wajah dan dua tangan saja? Ya hanya itu. Lah kalau wudu misalkan, wudu kan hanya diganti itu ya maklum karena salah satu rukunnya wudu ada wajah dan tangan. Sakniki ini adus.
Wates kudune banyu kan yo sawal. Lah tayamum apa podo? Maka jawaban ya sama saja. Sama saja. Karena dulu ya ada cerita, dikira nek tayamum ku akhir terus gulung-gulung dok kan. Wah, terus lebu yonda. Jadi prakteknya ya keringanan itu ya pokoknya yang diusap itu ya memang hanya wajah dan kedua tangan. Nah, itu nanti perlu dipraktekkan. Jadi itu perlu dipraktekkan. Kadang prakteknya kan beda-beda, terutama ketika mengusap tangan. Jadi ketika mengusap tangan. Jadi prakteknya rada awal, di awal tok. Jadi misalkan wajah. Jadi yang diusap nanti kan misalkan ngambil debu, biasanya kan leren diketekno khawatirnya nek ono kerikil-kerikil kan nanti yo lara ning wajah kan. Jadi misalkan ngambil debu terus diusapno. Yang penting merata. Yang kedua kemudian tangan. Jadi cara sampai siku kan diambil, misalkan ini umpamanya lah kita bagi dua kan, yang separuh yang sini, nanti yang satunya juga demikian. Jadi terus langsung malih nek wis kulino ya gampang prakteknya, tapi ya ndak sulit lah. Praktek itu kan ndak sulit. Ya cuman memang ini kan tidak mesti dipraktekkan. Kalau di daerah kita ini ya mosok sampai ora ono banyu, kan ora mungkin banyu. Artinya bahkan seandainya tidak ada air pun beli masih bisa. Seandainya tidak memiliki sumber air sendiri itu beli masih ya. Nyatanya itu kan beli itu sama. Apa jenenge iku? Pam ya. Nah, itu kan ya beli. Fa'in tayakona mongko lamun yakin ya. Jadi yakinake sapa wamen yakinake soal musafiru sapa musafir fakdahu ing sepine banyu, fakdahu ing sepine mak ya. Atau apa? Ya tayamam mongko tayamum sapa musafir bila tolabin kelawan tanpa nuprih. Kalau memang orang yang bepergian itu benar-benar yakin ini tidak ada air. Dia yakin tidak ada air. Nah, kalau memang yakin tidak ada air ya langsung bisa tayamum saja tanpa harus ada upaya mencari air. Kenapa? Kok tidak usah mencari yo? Wis anjen yakin ra mungkin ono banyu kok jarak digolek itu kan berarti nglakoni perkara sing ra ono faedahe. Wong yakin masalah. Beda ketika ragu. Karena bahasanya kan yakin. Jadi ketika orang yakin ini wis ra mungkin dengan kondisi seperti ini, situasinya seperti ini, tempatnya seperti ini jelas tidak mungkin tidak ada air. Jadi ketika memang memastikan kondisinya itu tidak ada air, maka langsung tayamum saja. Tanpa harus ada upaya mencari. Karena ya niku wau, mosok wis misake daerah tandus wis ora tau ana udan, jauh dari lokasi-lokasi yang itu memungkinkan ada air, sangat jauh misalnya. Nah, maka kemudian kok jarak golek, sehingga nek golek iku malah kira-kira ngentekno waktu. Yo ora ono faedah. Jadi itu tidak berfaedah. Kalau saya upaya itu tidak ada faedahnya. Maka ketika memang yakin betul apa jenenge itu tidak ada air ya tayamum ae. Iki nek bener-bener yakin ya, nek bener-bener yakin. Wa in tawahamu lamun ragu-ragu sapa musafir ing mak. Jadi tawahum. Jadi napa niku? Dia masih ragu-ragu, ndak yakin. Jadi ndak yakin. Apakah ndak yakin betul bahwa tidak ada air. Jadi dia masih dalam kondisi tawahum. Tawahum itu ragu-ragu. Wa in tawama mongko lamun ragu-ragu sapa musafir ing mak ya tolabahu mongko nubrih sapa musafir ing mak. Kalau masih samar-samar, jadi masih samar-samar, maka wajib bagi musafir itu nanti untuk melakukan upaya mencari air. Lah cara upayanya dimulai dari min rohlihi, dari kendaraannya musafir. Jadi barang yang dibawa musafir itu misalkan untuk kendaraan. Kalau dulu ya ono unta. Nah, kalau sekarang ya misalkan motor atau
mobil kan sekarang. Jadi diteliti, ada ndak kira-kira misal nyimpan air atau waruf kotihi lan koncone musafir. Jadi mencari yang ada di dekatnya sendiri, baru kemudian mencari ada di daerah sekitarnya. Mungkin ono koncone atau apa, mungkin ada orang yang bisa dimintai bantuan masalah apa? Air misalnya. Wanadoro lan ningali sapa. Nah, misalkan di lingkungannya sendiri, berarti di apa jenenge kendaraan dan juga mungkin teman-temannya, kalau ada temannya maka itu kan diteliti dulu. Setelah itu diteliti sekitarnya tidak ada, maka kemudian wanadoro. Jadi tidak nemu wanadoro lan ningali sapa musafir hawalahi ing dalam kiwa tengene musafir. Baru kemudian musafir itu mencari yang ada di sekitarnya. Jadi nek sing ndok nggon tempatnya dia berhenti, wis digoleki, barang bawaannya dicek wis ndak ora ana banyu. Ataupun kalau ada itu airnya juga air minum. Ya, tetap diutamakan untuk minum. Masalahnya nek sampai ikut dinggo sehingga akhirnya bisa minum itu kan berbahaya juga. Nah, jadi berbahaya. Maka tetap dalam kondisi misalkan ono banyu tetapi kok dipersiapkan untuk minum untuk dirinya, keluarganya, mungkin atau naik cara biyen itu berarti ya karena naik kuda, naik apa jenenge? Onto ya. Maka untuk minum itu hayawan yang digunakan untuk alat transportasi, maka air itu ya tidak boleh digunakan untuk sesuci. Nah terus piye mangken misalkan apa sholat dan sebagainya bisa tayamum. Maka tadi kan begini, jadi tayamum itu bagi muhdis dan junub itu boleh dengan 3 sebab. 1, karena tidak ada air. 2, meskipun ada air tapi ada kebutuhan yang lebih mendesak. Yang ketiga, karena dalam kondisi sakit. Nah, alasannya harus itu. Tanpa alasan itu jarak misalnya kondisi ini banyu akeh meneh barudan. Ya, tayamum aja rasa-rasa misalnya. Rasa-rasa apa sih ini? Rasa-rasa nyekel banyu. Kecuali kalau memang dalam kondisi sangat dingin. Jadi itu boleh kalau memang dalam kondisi itu sangat dingin. Tapi saat-saat kon ndok kene ya ora mungkin. Ora mungkin sampai mungkin wong daerah-daerah kutub ya. Daerah itu mungkin wah atis ora betah kena banyu. Jadi akhirnya kemudian tayamum ya boleh-boleh saja. Nadzara ningali sapa musafir hawalahi ing kewa tengene apa mau? Musafir ingkana lamun ana musafir bimustawin niku ing dalem panggonan kang rata. Jadi ketika memang dia di dataran yang apa namanya? Rata ya. Jadi nggon sing rata ora tidak di lembah. Tidak di lembah. Tapi daerah yang rata. Dia melihat. Jadi delok kiwa tengen depan belakang. Setelah dilihat kira-kira mungkin tidak ada apa namanya? Ada yang punya air atau melihat sumber mata air atau yang lainnya. Jadi dilihat. Lah perlu tidak misalkan ada upaya sambil bergerak? Maka jawabannya fa inih taja ilat tarodut. Fa istaja mongko lamun butuh sapa musafir ilat tarodut marang miter-miter. Ya tarodada mongko miter-miter sapa musafir qadronat nadhurihi kelawan kira-kira peningale musafir. Kalau memang ada kebutuhan harus bergerak ya harus bergerak. Nah kemudian batasannya ketika orang itu harus bergerak mencari, tadi melakukan satu upaya pencarian itu sejauh mana upaya pencarian itu sehingga nanti itu bisa tayamum. Karena kalau harus mencari sampai sejauh mungkin ya tentu berat. Tidak mungkin syariat mengharuskan sesuatu yang berat. Hal yang berat saja itu akan menjadi ringan. Jadi dalam kondisi darurat, kondisi mendesak, sesuatu yang awalnya berat itu menjadi ringan. Sehingga asale barang haram ketika kondisi mendesak saja bisa boleh. Bahkan bisa wajib, tapi sebatas misalkan untuk menyelamatkan nyawa ya sebatas itu, tidak boleh lebih. Jadi misalkan orang
kondisi mbok keselek mbok apa ndok kiwa tengen wis ra mungkin ana banyu, nek golek banyu leren adoh lah ternyata ndok kiwa tengen namung ana arak misalnya, ana khamr. Kondisi semacam itu boleh minum khamr, tapi sebatas untuk menyelamatkan nyawa. Nek sebatas untuk menyelamatkan wajib, tapi nek lebihannya ya tidak boleh. Mau diombe ya wis lega misalnya, alah sisan lah pumpung. Wah ya ora kena. Kok preh pumpung ndak boleh. Mumpung oleh ngono. Oleh dadi ad-darurah ad-darurat sing tubihul mahdzurat iku ya ana batasane, kemudian tidak sebebasnya. Orang boleh makan bangkai misalkan. Itu sebatas untuk menyelamatkan nyawa. Bangkai kan najis, dipangan yo haram. Tapi karena misalkan di tengah laut terus ora ono liyane anane bangkai misalnya, maka itu boleh, tapi sebatas untuk menyelamatkan nyawa. Nah, untuk musafir yang mencari apa jenenge air, jadi ketika dia ada di daerah terbuka, di daerah lapang, didelok ora ono kabeh. Kemudian dia kalau memang kondisinya membutuhkan melakukan upaya, jadi harus bergerak. Karena daerahnya misalkan tidak merata, jadi daerah lembah misalkan, maka untuk mencari tahu dia harus melihat ke sana kemari, maka ya wa ini taja ila taradud ya taraddada qadranat nandurihi. Jadi sebatas peninggal, sebatas apa namanya pandangannya. Ada penjelasan begini, qadranat nandurihi pemahamannya kan? Ada penjelasan sejauh mana orang itu harus bergerak. Ada yang mengatakan yo kira-kira nek wong jemparing panah iku tekan ndi ya sebatas itu. Ada yang mengatakan kira-kira nek wong gembor iku jarake sepira wong krungu. Jadi nek misalnya kita gembor iku berapa ratus meter. 100 meter misalnya. Jadi kita gembor iku 100 meter wong tekan ta ora 100 meter. Ora patek krungu ya dong ya. Gembor ya kira-kira ya. Wis dikira-kira misalke kira-kira wong gembor iku kene dalan ku krungu ta ora krungu ya. Tanpa suara, tanpa tambahan ora krungu ya. Jadi kene dalan ku ana 200 meter kaya. Ya ada mungkin. Jadi wis kira-kira digawe 100 meter. Tapi mbah kira-kira sepira ya ora. Jadi kira-kira gembor iku wong krungu. Jadi misalnya kene kan omah mereka, berarti kene kono, berarti kira-kira kene gembor kono krungu. Berarti sejauh itu cara wong itu berupaya mencari air. Ora ndung akhire golek sampai sejauh-jauhnya ndak. Sebatas itu. Kalau sudah harus dikelilingi ternyata ndak ada, ya sudah. Fa illam yajid ya tayam mama. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa musafir ya tayam mama mongko tayamum sapa musafir. Jadi kalau memang tidak menemukan ya tayamum. Karena memang dia sudah punya ndon, memang tidak ada air. Falau makasa mongko lamun meneng sapa musafir mau diahu lamun meneng sapa musafir mau diahu ing dalem panggonane musafir fal asahu mongko taikal asah wujubut talabi iku wajib nuprih. 5 krono perkara ya trau kang anyar teko apa mak. Jadi kalau misalkan musafir itu misalkan begini, jadi dia itu tengok-tengok dengan panggonane iku mau. Sehingga sudah waktunya masuk sholat di waktu berikutnya. Nek wong tengok-tengok ndak kono. Jadi mau wis golek ketemu kemudian dia tayamum. Tapi jedeng-jedeng ning kono. Nek wis masuk waktu sholat, apakah dia harus mencari air lagi apa enggak? Jadi misalkan kita di sini, wis golek banyu ora nemu, kemudian akhirnya tayamum. Tapi baru tayamum wis nglakoni sholat, ya jedeng-jedeng kene. Kemudian akhirnya masuk waktu sholat berikutnya. Wajib golek banyu neh ora? Maka jawabannya, falau maka safi maudi fal asahu wujubut thalab. Menurut kol asoh tetap wajib berupaya mencari lagi. Jadi tetap berupaya untuk mencari air lagi. Kenapa? 5 yatra'u. Karena dimungkinkan nanti ada, bisa jadi mungkin mbah ana wong nggawa banyu, mbah mungkin awale ra ketemu tiba-tiba ana sumber air dan sebagainya. Mbah pokoknya 5 yatra'u. Jadi selalu akan ada kemungkinan yang
baru. Di pertama ndak menemukan wis ndone ora ana banyu. Tapi kemudian upaya kedua mbok menawa oleh. Mbah asale manggon banyu nduk endi bekas apa, tapi sing penting pokoke banyune iku suci dan mensucikan kan bisa digunakan untuk sesuci. Jadi fal asoh wujubut tolab lima yat raum. Nah, jadi wonge jeh meneng ndok kono, kemudian akhirnya masuk waktu sholat berikutnya. Maka dia ya nanti harus mencoba mencari lagi airnya. Ini menurut kol asoh. Muqabil asoh ora wajib. Muqabil asoh yo ora wajib langsung tayamum ae. Nek kol asoh yo golek neh. Dene ku akhire ra ketemu ya lagi tayamum. Jadi fal asoh wujub tolab lima yat. Falau alima mongko lamun weruh sapa musafir. Falau alima mongko lamun weruh sapa musafir ma'an ing banyu. Ya siluhu kang bisa tumeka ing mak al musafiru sapa musafir li hajati krana hajate musafir. Ya wajaba mongko wajib qasduhu apa nejo ing mak illam yakhaf lamun ora kuwatir sapa musafir dororo nafsin ing bahayane awak au malin utawa bondo. Nah niki ngeten. Misalkan musafir itu, jadi orang tersebut itu mengetahui ada air. Wah, ndok kono ketok ana banyu. Ketok ana banyu. Yang secara kemungkinan, jadi kemungkinannya musafir ini mampu untuk mendatangi air tersebut. Kira-kira ku iso. Jadi karena memang sedang butuh. Jadi ada ada upaya untuk bisa mencapai tempat yang di situ ada air. Jadi musafir iki roh, ndok kono ana banyu. Kira-kira kita ya mungkin untuk bisa mencapai air tersebut. Maka ketika demikian ya wajib untuk menuju ke tempat yang ada air. Tapi ada dua catatannya. Ilam yakhaf doror nafsin au malin. Catatannya dua. Jadi selama orang itu tidak khawatir nanti timbul doror baik pada dirinya atau pada hartanya. Doror itu begini. Ndok kono ana banyu dan kita itu mungkin sampai ke sana. Kita mampu untuk ke sana. Tapi nek awake rono, ndok kono ku ana macan misal. Lha kan ya wedi. Ana banyu tetapi kalau kita ke sana, kita mampu, tapi ndok kono nglewati macan. Berarti kan ada kekhawatiran. Kuwatir nglewati macan graut tenan. Kan ngono ora. Kuwatir. Ha nek ana kuwatir ngono lah oleh ana banyu tapi awake dhewe rawani liwat kepiye? Ya ndak usah. Karena kewajiban itu kan carate ilam yauf doror nafsin. Atau misalkan ora macan. Tapi nek awake dhewe rono, bondo iki engko iso dicolong wong nek ditinggal ndok kene. Ape nggawa abot misalkan ngono. Gawa bondone abot. Tapi nek ra digawa, ora iso njukuk banyu iki kok. Jadi nek digawa ora iso njukuk banyu, nek ra digawa kuwatir ilang, kuwatir ana sing nyolong lah misalnya. Nah, maka kalau kondisi semacam itu ya menuju pada tempat air itu sifatnya tidak wajib. Ya mbah engko akhirnya carane kepiye? Apa njaluk bantuan wong nek ana untuk menghasilkan air tersebut. Jadi untuk menghasilkan air tersebut. Misalnya kongkon wong golekno banyu. Kongkon wong golekno banyu senajan niku bayar misalnya. Ya donge ya caranya akan seperti itu nanti. Jadi ini ya. Jadi nek misalkan musafir setelah mencari berhasil melihat ada air dan diukur kira-kira untuk sampai ke tempat air itu mampu. Tetapi nanti juga melihat, maka aslinya kan wajib ya, wajib menuju tempat itu. Tapi dengan catatan tidak sampai membahayakan dirinya sendiri, keluarganya atau sampai membahayakan harta yang dibawa. Fa ing kana mongko lamun ana. Jadi
apa iku oleh ana niku nggih. Jadi napa jenenge niku nggon banyu lho. Jadi oleh musafir itu mengetahui air. Fauqa dalika ing dalam sak dhuwure kira-kira padha sing duwe mau. Jadi qadra nadorihi atau haddul ghaus. Haddul ghaus iku batas bengok-bengok wong njaluk tulung. Jadi cara bengok-bengok njaluk tulung iku adohe sepira. Nah, nek posisi air niku kok jauhnya melebihi itu. Nek dia mau kan ini. Musafir mengetahui air, kira-kira musafir itu mampu menuju ke tempat tersebut. Nah, ono kan batasane itu tempatnya kira-kira sebatas itu tadi. Nah, sebatas apa? Sebatas tempat sing sejauh wong nek bengok-bengok iku suarane krungu. Mau kira-kira 100 meteran. Nah, nek musafir itu mengetahuinya tempat adanya air itu ternyata sangat jauh. Fa in kana fauqa dzalik. Jadi melebihi batas haddul ghaus itu. Batasan wong sing bengok-bengok njaluk tulung. Maka karena lokasinya yang sangat jauh itu, ya tayamum mongko tayamum sapa musafir. Jadi nek tempatnya itu terlalu jauh, maka ya apa namanya? Musafir tetap nanti tayamum. Nek dekat sehingga memungkinkan untuk sampai, itu wajib. Wajibnya tapi dengan catatan tadi, tidak sampai membahayakan dirinya sendiri atau hartanya. Tapi nek tempatnya kok terlalu jauh, ono banyu tapi waduhe pol. Ya ndak usah sampai ke sana. Wis piye neh wajan adoh wis tayamum wae. Tayamum saja. Walau tayakona, walau tayakona. Mongko lamun yakin sapa musafir ing ma. Jadi musafir itu yakin ada air, tapi akhirul waktu, ing dalam akhire waktu. Ing dalam akhire waktu. Terus ya, boy. Fangti dorhu ya. Fangti dorhu mongko utawi ngenti-ngenti banyu. Afdalu iku luwih utama. Afdalu iku luwih utama. Jadi ngeten. Kalau musafir itu yakin, musafir itu ya yakin. Di akhir waktu dia itu nanti akan bisa mendapatkan air. Maka menunggu sampai nanti mendapatkan air itu lebih utama daripada tergesa-gesa melakukan tayamum. Jadi fangtidoruhu afdalu. Menunggu sampai nanti dapat air itu lebih baik daripada tergesa-gesa. Napa niku menggunakan tayamum. Karena sholat dengan wudhu itu tentu fadilahnya lebih besar daripada sholat menggunakan tayamum. Nah ini beda. Jadi tentu beda. Jadi beda. Audhonahu tawa nyono sapa musafir ing banyu. Maksudnya nggih tetep teng akhir waktu. Maka tak jilut tayamum mongko utawi nggih tayamum afdalu iku luwih utama fil adhari ing dalem qaul adhar. Fil adhari ing dalem qaul adhar. Kalau musafir itu hanya dengan dugaan saja, wis kira-kira nduk akhir waktu iki engko ana banyu. Nek sing pertama tadi kan musafir yakin wis pokoknya ke akhir waktu kita akan dapat air, maka menunggu sampai dapatnya air itu lebih baik daripada mempraktekkan tayamum. Tapi kalau hanya sebatas don, kira-kira saja, hanya kira-kira, engko do akhir waktu ono banyak. Maka dalam kondisi semacam ini pilihannya adalah takjilut tayamum itu lebih utama. Segera melakukan tayamum atau mendahulukan tayamum itu lebih baik daripada nanti menunggu datangnya air yang itu hanya baru sebatas dugaan, tidak sampai yakin. Nek yakin, wah yakin ki ono banyu wis tak ketno. Misalnya ono kabar. Nah, maka itu yang menunggu nanti sampai ada air kemudian baru nanti sholatnya itu dengan sesuci praktek wudhunya atau wudhunya menggunakan air.
Fatak jilu tayamum afdalu fil adhari ing dalam kol adhar, menurut kol adhar. Jadi menurut kol adhar. Walau wajada mongko lamun nemu sapa wong. Nah sekarang walau wajada mongko lamun nemu sapa wong ma'an ing banyu. Nemu ma'an ing banyu lam yakfihi kang ora cukup apa ma' ing ya kanggo musafir ya kanggo wong nggih. Walau yakfi kang ora cukup apa ma'un ing musafir. Fal adharu mongko tawil qaul adhar wujub istiqmalihi ku wajib gunakake banyu. Kalau orang menemukan air, jadi misalnya golek banyu dan memang sudah menemukan air. Tetapi setelah menemukan air itu tidak cukup. Jadi air itu tidak cukup. Pun jam biru lagi, pasno jam 10 ya. Pasno jam 10 kurang berang menit. Kurang menit. Nah, spolnya si terus no yo ora apa-apa. Walau wajada ma'an lam yakfihi fal adharu wujub istiqmalihi. Jadi kalau wong misalnya wong nemu untuk banyu lah. Tapi air itu tidak cukup kalau dipakai untuk wudu. Jadi karena kondisinya wong iku butuh wudu apa mandi lah, mandi kan gara-gara junub. Nah, junub itu kan ya sebabnya ya tidak harus tapi mungkin gara-gara turu ya kan iso ihtilam namanya. Nah, orang menemukan air, tetapi air tidak cukup dipakai untuk wudu. Maka menurut qaul adhar itu air tetap dipakai. Jadi air tetap dipakai. Lah terus sisane kepiye? Nah, nanti sisane. Maka wayakunu lan ana sapa wayakun lan ana apa istiqmaluhu ngundake banyu nggih qabla tayamum iku ing dalam sadurunge tayamum. Berarti kan nanti air digunakan kemudian setelah itu baru tayamum. Jadi baru tayamum. Nah, posisi menggunakan air itu ya menggunakan air dulu baru tayamum. Ini karena untuk menjaga riayatut tartib, menjaga urutan di dalam wudu. Kalau ini wudu ya. Jadi kalau wudu itu ya menjaga urutannya. Jadi nanti sing iso digunakan air berarti ya air dulu, setelah ini ora cukup berarti mangke baru tayamum. Lah nek mandi piye? Nah nek mandi iku ya asline ya bebas ape tayamum sik, ape wudu sik, ape nggunakake banyu sik karena tidak ada keharusan tartib. Ya, tapi nek cara urutane nggih niki walau wajada ma'an lam yakfihi fal adhar wujubu istiqmalihi wa yakunu qabla tayamum. Jadi kalau hanya menemukan air dan air itu tidak cukup untuk berwudu atau untuk mandi, maka tetap air itu wajib digunakan. Setelah itu nanti tambahannya adalah pindah untuk tayamum, pindah untuk tayamum. Ini diterusno jedawu iki. Lagi pirang baris iki. 5 baris. Ya wis iku sesi ora apa-apa ya. Engko ditambahi wajibu syira'u bisamani mislihi. Iki ya wajib tuku. Wajib tuku apa jenenge? Banyu nek ora ono. Jadi walau wajada man lam ya walatar wujub istiqmali wa yakun qabla tayamum wajib syirahu bisa manamis illa ayah taja ilahi wallahu alam. Mungkin keterangan sinasa kedhik saged beto barokah lan manfaat amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.